Selamat malam rakyat. Sudah ada yang kenal saya? Beli TV. Nama saya Dodit Mulyanto. Kerjaan saya itu stand up comedian. Saya sudah stand up keliling Indonesia. Tapi yang paling sering itu kalau habis stand up itu klien-klien itu ngajak saya ke pabrik, tempat ganti saya itu dekat dengan Dek Isyana Saraswati. Saya disapa loh. Ternyata dia tuh ramah. Saya disapa, "Hai Mas Dodit, gimana kabarnya?" Saya jawab, "Hai pendatang baru." Terus ternyata dia itu cantik, ramah, pinter, kurangnya satu, nggak mau jadi pacar saya. Tapi saya dari desa, tapi saya itu setiap hari ya nggak gini-gini amat ya. Bawa sepeda capek. Saya nganu, high tech saya. Woi. Oh. Menurutmu aku keren nggak? Kamu yakin nggak keren? Yakin saya nggak keren. Hmm. High tech, futuristik. Saya matiin ya hemat baterai. Saya ini pengen apa ya? Mempersembahkan lagu. Nah, nih. Saya pengen nyanyi lagu buat kamu. Kamu, kamu mau Mas? Saya pengen main lagu buat kamu. Dari Telkomsel. Terima kasih, saya Dodit Mulyanto, selamat malam. Wow. Kemudian saya diundang ke sana kemari, saya jadi tahu luasnya Indonesia. Indonesia itu luas, dari Sabang sampai Merauke, bukan dari mata turun ke hati. Kalau dari mata turun ke hati itu antara aku dan kamu. KPI. Buat saya KPI itu seperti KPI dan TV itu seperti guru dan murid. Tugasnya mengawasi. Jadi kalau ada program yang kurang mendidik, mendapatkan teguran. Program yang baik mendapatkan penghargaan. Cie KPI. Kalau tidak ada KPI, infotainment hanya memberikan sekedar sensasi tanpa edukasi. KPI gokil. Kalau infotainment tidak ada KPI, itu beritanya jadi ngawur dan tanpa dasar. Misalkan Rina Nose terlibat cinta segitiga dengan sopir truk. Itu merusak nama baik dan reputasi sang sopir truk. Ada infotainment yang dulu itu membuat saya heran. Isinya meliput artis. Aduh,
Gue capek banget nih, pemirsa. Gue sekarang udah sampai rumah, gue capek baru selesai syuting. Saya itu orang desa ya. Saya penonton, jadi penonton saya mikir, syuting gitu aja capek. Nyangkul sawah 1 hektar loh capek. Tapi sekarang saya jadi tahu, karena saya sering syuting. Syuting iklan yang durasinya pendek aja capek. Rolling action, saya ngomong, lighting salah, lighting bener, sound systemnya salah, semuanya bener, saya jadi salah. Salah lokasi syuting. Sekarang setelah saya disiarkan, itu tidak memudahkan saya untuk meminang pasangan saya, karena saya tidak disetujui sama bapaknya karena adanya perbedaan. So sweet. Kalau saya yakin semoga bapaknya melihat sekarang, saya mau main lagu buat bapaknya. Only will run away to another guy. Ditepui dikira konser. Saya jadi ngulang lagi kan. Only will run away to another guy. Let's say you know she's in love with me. She will go anywhere I go. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, Neng Tunjungan. Tapi saya lihat sekarang dia sudah punya pacar. Oh, rakyat Indonesia itu makmur dan kaya-kaya. Kalau dilihat di pet, semua statusnya keren-keren. At Hotel Hilton, breakfast, and then swimming. Mereka nggak pernah ngupload kehidupan sehari-harinya at home, ganti LPG. Ngires brambang, marut kambil. Sosial media itu selalu berkembang kayak game. Dulu tuh orang itu main Angry Bird, kemudian rame-rame download Flappy Bird. Flappy Bird itu game ngetop yang didownload oleh 10 juta orang. Artinya 10 juta orang mainan burung yang bukan burungnya sendiri. Flappy Bird itu burung gampangan, disentuh dikit naik. Entah kenapa akhirnya game itu dilarang. Akhirnya orang kembali lagi ke Angry Bird. Waktu download error, ada tulisannya piye cek penak zamanku toh. Saya kayak Dek Fatin, Afgan, enggak Dek Afgan, Mas Judika, itu orang-orang yang dibesarkan dari TV. Saya juga, sampai akhirnya saya diundang di kampus Sydney. Tapi saya nggak mau tinggal di sana. Di sana itu orangnya cuek-cuek. Jalan hilir mudik, bule gitu saya sapa diam aja. Pak Le arep neng ndi? Diam aja. Tapi beda, saya amati itu kebudayaan di Sydney dan Indonesia itu berbeda.
Di sana ya ada public space gitu, tempat anak-anak nongkrong, isinya itu beda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia ada public space, cewek, cowok, pohon. Di Sydney cewek, cowok, pohon, mereka membaca. Kalau di Indonesia, cewek, cowok, pohon, mereka membaca juga. Membaca situasi. Lengah dikit, ciuman. Sama pohon. Terima kasih, saya Budi Mulyanto. Kita sambut pembawa acara malam hari ini, Dik Rina Nose, Irfan Hakim, dan Andika Pratama. Idris Sardi, engkau hanya satu dan satu-satunya. Selamat malam para omnivora. Sudah makan apa hari ini? Dari sekian komik, guys, saya merasa saya adalah komik yang paling berkompeten untuk membahas lingkungan hidup. Walaupun saya guru musik, tapi gelar sarjana saya itu pendidikan geografi. Saya lulus dengan predikat sangat memuaskan, 14 semester. 7 tahun, puas saya. 7 tahun itu kalau dijadikan anak, itu sudah TK kelas 0 besar yang tidak naik 1 kali. Lingkungan hidup. Ada 2 unsur lingkungan hidup, ada biotik dan abiotik. Lingkungan abiotik adalah lingkungan fisik yang tidak hidup, terdiri air, tanah, udara. Tapi semua berubah sejak negara api menyerang. Unsur biotik adalah unsur hidup. Dari makhluk kecil tidak kasat mata hingga makhluk besar kasat mata. Artinya dari makhluk hidup mikroskopis hingga makhluk hidup makroskopis. Gokil. Lingkungan hidup mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Dari seniman dipengaruhi, karya-karya seniman dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Gesang tinggal di lingkungan Bengawan Solo. Lagu yang dihasilkan Bengawan. Lagu keroncong susah ya. Bengawan Solo. Sudah. Gombloh. Lahir di Jombang. Jombang itu lingkungan sawah dan pesantren. Lagu yang dihasilkan lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Religius sekali. Tapi yang jadi pertanyaan adalah pencipta lagu ini lahir di mana dan ada di lingkungan apa? Cinta satu malam, betapa indahnya cinta satu malam, buatku melayang. Kira-kira lingkungan apa yang memberikan cinta dalam tempo satu malam? Cie, pesan moral. Hifsi Hoir. Saya itu tidak punya keresahan sama Hifsi, nanti saya dikira antagonis. Saya itu cocok loh sama Hifsi. Kami itu punya banyak kesamaan. Sama-sama bau. Terus terang kakinya Hifsi itu bau. Tapi kaki saya lebih bau. Hifsi itu kami sekamar, dia itu pintar menyembunyikan bau sepatu. Caranya sepatunya Hifsi itu dimasukkan sepatu saya. Saking baunya, kalau sepatu kami itu ditaruh di luar, itu orang buang sampah di situ.
saya itu sering diejek, Hifsi saya itu jarang mandi. Memang, saya kan orang Jawa yang memegang erat budaya Eropa, Hif. Mandi 2 kali sehari kampungan. Norak. Saya itu jangankan so gini ya. Saya itu berangkat kerja aja saya nggak mandi kok. Saya mandinya di pom bensin. Airnya lebih bersih. Hifsi itu tidak cocok menjadi presiden. Maaf loh Hif, bukannya saya antagonis. Memang betul itu ya gini. Masa saya nggak boleh marah? Betul men. No. Hifsi itu bicaranya aneh. Kalau dia jadi presiden itu nggak cocok. Selamat malam masyarakat. Dari Sabang sampai Merauke. Saya prihatin akan korupsi. Kalian prihatin gak sih? Iya kalian. I love you. Hifsi itu ngatain saya ngondek. Padahal saya kan Hifsi itu, saya itu lebih tua dari Hifsi. Saya masuk kuliah, Hifsi masih kelas 2 SMP. Hahaha. Tapi dia itu nggak ada itu hormat-hormatnya sama saya sama sekali. Dia itu manggil saya didodit gitu. Nggak pernah manggil mas atau kakang gitu. Kalau kamu Hif main ketoprak sama saya, main wayang orang, kamu itu manggil saya Kakang Prabu. Rodok tok tok Kakang Prabu, yo Anoman. Terima kasih Cak Dodit Mulyanto.